Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang dasar teori pengambilan sampel. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Afifah Salsabila dengan NIM belakang 153. Nama saya Hana Teresia dengan NIM belakang 109. Nama saya Farouk Hafida dengan NIM belakang 003. Jadi hari ini kita akan membahas tentang populasi, parameter populasi, sampel, statistik, estimasi karakteristik populasi, distribusi sampel, dan karakteristik penduga parameter populasi. Yang pertama, populasi menurut Sugiono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Artinya, populasi adalah keseluruhan dari unit di dalam pengamatan yang akan kita lakukan. Contohnya, semua lansia yang tinggal di Kota Bekasi. Terus ada seluruh penduduk di Indonesia menderita TBC. Nah, populasi ini dibagi menjadi dua. Ada populasi infinite atau tak terhingga, populasi finite atau terbatas. Nah, populasi terbatas itu yang memiliki batas kuantitatif secara jelas karena memiliki karakteristik yang terbatas. Contoh, 5 juta orang guru SMA pada awal tahun 1985 dengan karakteristik masa kerja 2 tahun, lulus program strata 1. Selanjutnya ada populasi infinite atau tak terhingga, yang artinya itu tidak dapat ditemukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Contohnya seperti guru di Indonesia. Selanjutnya ada parameter. Parameter adalah pengukuran numerik yang menggambarkan karakteristik populasi atau kesimpulan hasil ukur dari data seluruh populasi. Dalam suatu penelitian, seringkali peneliti tidak bisa memeriksa seluruh anggota populasi atau yang biasa disebut itu sensus. Oleh karena itu, hanya mengambil sebagian saja dari anggota populasi sehingga diperolehlah sampel yang besarnya dilambangkan dengan N kecil. Adapun proses pengambilan sebagian anggota populasi tersebut dinamakan sampling. Jadi kalau populasi itu dilambangkan dengan N besar, kalau sampel dilambangkan dengan N kecil. Nah, itu terdapat alasan-alasan kenapa kita memakai sampel. Alasan yang pertama itu ada menghemat biaya. Alasan yang kedua, masalah tenaga. Yang ketiga, efisiensi waktu. Yang keempat, tingkat ketelitian lebih besar. Yang kelima, faktor ekonomis. Dan yang keenam itu ada penelitian yang sifatnya merusak. Contohnya, jika kita ingin meneliti golongan darah pasien, kita tidak mungkin mengambil semua darah pasien tersebut, tapi kita hanya mengambil sampel atau beberapa tetes dari darah si pasien untuk mengetahui golongan darahnya. Selanjutnya ada sampel, yang artinya itu sebagian dari populasi yang nilai atau karakteristiknya kita ukur dan yang nantinya kita pakai untuk menduga karakteristik. Contohnya, lansia yang ada di Kecamatan X di Kota Bekasi, warga di Pulau Jawa yang menderita TBC. Nah, ada dua kriteria sampel, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk mengurangi hasil penelitian yang bias atau bias. Yang pertama itu ada kriteria inklusi, artinya karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Yang kedua, kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Sebab yang pertama adalah subjek membatalkan kesediaannya untuk menjadi responden penelitian. Yang kedua, subjek berhalangan hadir atau tidak di tempat ketika pengumpulan data dilakukan. Nah, kita mengambil contoh jurnal penelitian dari judulnya itu hubungan status gizi, umur, dan jenis kelamin dengan derajat infeksi dengue pada anak. Kita ingin melihat nih, di metode itu terdapat
dari metode tersebut itu kita mendapatkan informasi bahwasannya populasinya itu adalah semua pasien anak yang menderita infeksi dengue di RSUD Tugorejo, Semarang, periode Januari sampai Mei 2013. Nah, kriteria inklusinya itu adalah pasien anak usia 1-14 tahun yang telah didiagnosis secara klinik dan lab menderita infeksi dengue. Kriterianya adalah pasien dengan data yang tidak lengkap, pasien dengan riwayat penyakit TB paru dan DM. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Itu dibagi menjadi dua. Ada probability sampling sama non-probability sampling. Nah, probability sampling itu adalah memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Itu terdiri ada 4. Yang pertama, simple random sampling. Yang kedua, systematic sampling. Yang ketiga, stratified sampling. Dan yang keempat, area atau cluster sampling. Dan selanjutnya itu ada non-probability sampling yang artinya tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Itu terdiri dari sampel secara kebetulan, yang kedua judgmental sampling atau sampel menurut tujuan, yang ketiga quota sampling, dan yang keempat ada snowball sampling. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu itu adalah probability sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Masing-masing elemen populasi mempunyai kemungkinan pemilihan yang sama. Untuk melakukan simple random sampling, peneliti dapat membuat kerangka sampling yang mana masing-masing elemennya dikelompokkan dalam nomor pengidentifikasian yang unik. Sebagai contoh, kita memiliki 500 elemen populasi, sedangkan yang akan dipilih adalah sebanyak 50. Maka setiap elemen mempunyai peluang 0,1 untuk dipilih. Bagaimana sih kita mendapatkan 0,1 ini? Dengan cara yaitu N kecil atau sampel dibagi N besar atau populasi, yang artinya 50 dibagi 500 itu adalah 0,1. Selanjutnya ada systematic sampling. Sampel dipilih dengan cara menyeleksi poin-poin random awal dan kemudian mengambil beberapa nomor tertentu untuk mendapatkan kerangka. Prosedur systematic sampling yang pertama itu disusun sampling frame atau kerangka sampel. Yang kedua, peneliti menetapkan sampling interval atau yang biasa disebut itu dengan K dengan menggunakan rumus N besar bagi N kecil, di mana N besar adalah jumlah elemen dalam populasi dan N kecil adalah jumlah sampel yang diperlukan. Yang ketiga, peneliti memilih sampel pertama secara random dari sampling frame. Yang keempat, peneliti memilih sampel kedua, yaitu dengan sampel yang pertama ditambah sampling interval atau K. Selanjutnya, peneliti memilih sampel sampai diperoleh jumlah sampel yang dibutuhkan dengan menambah nilai interval sampling pada setiap sampel sebelumnya. Nah, contohnya itu kita ingin mengambil 20 sampel dari populasi yang berisi 100 elemen. Yang pertama, kita susun sampling frame-nya atau kerangka sampelnya. Yang kedua, kita tetapkan nilai sampling interval dengan rumus N besar dibagi N kecil, yang dimana 100 dibagi 20 itu adalah hasilnya 5. Berarti sampling intervalnya adalah 5. Ketiga, kita tentukan sampel pertama secara random. Misalnya kita ambil nomor 6. Selanjutnya, kita akan menentukan sampel berikutnya yaitu sampel yang kedua dengan cara S1 atau sampel pertama ditambah sampling interval 5, berarti 6 tambah 5 adalah 11 dan seterusnya. 11 tambah 5 adalah 16, 16 tambah 5 adalah 21 sampai angka terakhir 96. Nah, kalau misalnya 96 ditambah 5 itu adalah hasilnya 101, tapi kita tidak memiliki angka 101, makanya dari awal lagi, dari angka 1. Selanjutnya ada stratified sampling. Biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis atau berstrata. Contohnya, suatu perusahaan yang mempunyai pegawai dari berbagai latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Misalnya jumlah pegawai yang lulus S1 ada 45 orang, S2 ada 30 orang, STM ada 800 orang, SMA ada 900 orang, SMP ada 400 orang, dan SD ada 300 orang. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut yang diambil secara profesional jumlah sampel.
Selanjutnya ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Teknik sampling ini digunakan melalui 2 tahap. Tahap yang pertama, menentukan sampel daerah, dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga. Nah, selanjutnya adalah non-probability sampling. Itu ada 4 cara juga. Yang pertama ada convenience sampling atau sampel secara kebetulan. Dalam teknik pengambilan sampel ini, tidak ditetapkan terlebih dahulu. Jadi peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Contohnya, penelitian tentang pendapat umum mengenai pemilu dengan mempergunakan setiap warga negara yang telah dewasa sebagai unit sampling. Peneliti mengumpulkan data langsung dari setiap orang dewasa yang dijumpainya sampai jumlah yang diharapkan terpenuhi. Lalu yang kedua, ada judgmental sampling atau purposive sampling, yakni sampel menurut tujuan. Nah, pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling ini didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Contoh penelitiannya itu, penelitian mengenai sikap dan perilaku konsumen terhadap rokok Starmel. Sampelnya itu adalah para perokok di kota X yang pernah mencoba rokok Starmel dengan pertimbangan letak geografi mudah dijangkau, responden hanya perokok, dan yang pernah mencoba rokok Starmel. Lalu, teknik yang ketiga adalah teknik kuota sampling. Ini tekniknya itu untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan oleh si peneliti. Contohnya, ketika akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 2, dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan misalnya 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan, yaitu golongan 2 sebanyak 20 orang. Lalu, teknik yang keempat itu ada teknik snowball sampling. Nah, teknik penentuan sampel ini dimulai dari yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Jadi ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar sampel yang kita dapatkan. Contohnya menanyakan nama-nama pecandu narkoba yang lain kepada pecandu narkoba yang sudah diketahui. Bisa dilihat di sini ada gambarnya. Jadi dari satu ke menjabar lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Selanjutnya kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu statistik. Statistik adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menginterpretasi data tentang bidang kegiatan tertentu dan mengambil kesimpulan dalam situasi di mana ada ketidakpastian dan variasi. Simpelnya, statistik ini adalah ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu sampel. Kalau parameter tadi dia ukuran yang menggambarkan karakter dari suatu populasi. Selanjutnya ada pembagian statistik. Jadi pembagian statistik ini dibagi menjadi 2, ada statistik deskriptif dan statistik inference. Yang pertama itu statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah kegiatan dari mulai pengumpulan data hingga mendapatkan informasi dengan jalan menyajikan dan analisis data yang telah terkumpul atau sengaja dikumpulkan tanpa melakukan penarikan kesimpulan apapun untuk komunitas yang lebih luas dari grup tersebut. Nah, contohnya itu informasi yang dibutuhkan dalam sensus penduduk untuk menggambarkan karakteristik penduduk, dibutuhkan data umur, data jenis kelamin, status perkawinan, dan sebagainya. Terus yang kedua, itu ada statistik inference atau statistik induktif. Adalah kumpulan cara atau metode yang dapat
menggeneralisasi nilai-nilai dari sampel yang sengaja dikumpulkan menjadi nilai populasi. Nah, contohnya itu survei Susenas yang dilakukan pengambilan sampelnya misalnya sesuai dengan blok sensus yang udah kita pilih. Nah, hasil-hasil dari yang didapatkan dari survei tersebut merupakan gambaran dari keadaan sosial ekonomi Indonesia. Selanjutnya ada tahapan dari kegiatan statistik, itu ada 4. Yang pertama ada pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, lalu analisis atau interpretasi data. Nah, jenis data sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada data diskrit atau data yang berbentuk bilangan bulat. Contohnya jumlah anak dalam keluarga, jumlah penderita penyakit TB. Lalu yang kedua ada data kontinu atau data yang merupakan rangkaian data. Nilainya dapat berbentuk desimal. Contohnya itu data tinggi badan, data berat badan. Lalu yang ketiga ada data kualitatif. Data ini yang berbentuk kualitas. Contohnya itu pernyataan terhadap keluarga berencana atau KB. Itu jawabannya itu bisa setuju, kurang setuju, atau tidak setuju. Terus ada data kuantitatif, yaitu data berbentuk bilangan atau numerik. Contohnya itu jumlah balita yang telah mendapatkan cakupan imunisasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan statistik. Yang pertama ada rata-rata sampel dan ada proporsi. Nah, rata-rata sampel ini rumusnya adalah sigma XI per N. Nah, untuk proporsi sendiri itu sigma YI per N. Nah, proporsi itu adalah rata-rata sampel pada keadaan khusus yang kita ingin cari. Langsung saja kita ke contohnya. Yang pertama, kita ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di suatu kelas. Kita bisa mengambil sampel, misalnya kita ambil sampelnya sebanyak 10 siswa, kemudian diukur tinggi badannya. Dari hasil pengukuran diperoleh data tinggi badan ke 10 siswa tersebut dalam ukuran cm seperti pada tabel. Nah, di sini ada nama, jenis kelamin, dan tinggi badan. Tapi yang ingin kita cari itu tinggi badan. Nah, pertama kita cari rata-ratanya dulu. Sigma XI berarti kita masukin semua nih tinggi badan dari 10 sampel. 172, 167, 180, ditambah 170, tambah 169, ditambah 160, ditambah 175, ditambah 170, ditambah 165, ditambah 173, dibagi dengan N. N-nya ada 10 sampel, didapatkan hasilnya itu 170,1 cm sebagai rata-rata dari tinggi badan dari ke-10 sampel tersebut. Nah, kalau untuk proporsi, karena tadi rata-rata pada keadaan khusus, misalkan kita mau tahu kalau laki-laki tinggi badan laki-lakinya berapa sih gitu. Nah, berarti kita lihat di sini, di sampel ini ada 4 orang laki-laki, kita tinggal masukin aja data tinggi badan mereka, yaitu ada Wahyu 167 cm, ada Joko 169 cm, ada Budi 175 cm, dan ada Steve dengan 173 cm, lalu dibagi dengan banyaknya N, banyaknya jumlah laki-laki di sampel tersebut ada 4, kita bagi, dan didapatkan hasilnya itu 171 cm, untuk rata-rata tinggi badan laki-laki. Selanjutnya ada perhitungan dari nilai-nilai variasi. Dibagi menjadi 2, ada untuk variabel kontinu dan variabel dikotom. Nah, variabel kontinu adalah variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Data untuk variabel kontinu ini didapatkan dari proses mengukur sehingga data tersebut bisa berbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Nah, rumusnya itu untuk rumus variannya ada sigma dari XI dikurang rata-rata dikuadratkan per N-1. Untuk rumus standar deviasinya adalah akar dari varian. Nah, untuk variabel dikotom adalah variabel yang dimana atributnya itu terdiri dari 2. Cuma hanya 2 saja. Contohnya itu misalkan menggambarkan jenis kelamin atau kuesioner kepuasan dengan pilihan setuju atau tidak setuju gitu. Nah, perhitungan variannya itu
S kuadrat sama dengan N jumlah sampelnya dikali dengan P dikali dengan 1 min P atau bisa disingkat sebagai Q per N min 1. Nah, rumus standar deviasinya sama dengan akar dari variasi. Langsung saja kita coba ke contoh soalnya. Yang pertama ini ada sampel berat badan siswa kelas 6 dari sekolah X. Di sini terdapat 5 sampel, berarti N-nya ada 5. Pertama kita hitung dulu rata-ratanya. Kita jumlahkan seluruh berat badannya, didapatkan 285 dibagi 5, dan rata-ratanya adalah 57 kg. Lalu di tabel yang kedua, karena rumus dari varian sendiri adalah XI min rata-rata dari sampel tersebut, jadi kita kurangi 48 dikurangi 57 sama dengan 9, 52 dikurangi 57 sama dengan 5, 56 dikurangi 57 sama dengan 1, dan seterusnya. Lalu ke tabel berikutnya kita kuadratkan hasil tersebut, jadi nanti kita langsung masukin ke rumusnya. Setelah itu didapatkan hasil dari variannya itu adalah 58. Nah, untuk menentukan standar deviasi, mudah aja kita langsung akarkan hasil dari varian tersebut. Berarti akar 58, jadi didapatin standar deviasinya adalah 7,6 kg. Nah, selanjutnya kita ke contoh untuk variabel dikotomi atau variabel yang hanya memiliki dua nilai berbeda. Contohnya di sini kita ngambil misalnya 10 sampel, terus kita ambil variabelnya jenis kelamin. Kita ngebuat value-nya itu 0 itu menggambarkan dia laki-laki, 1 itu perempuan. Nah, di sini ada nama-namanya, ada data jenis kelaminnya juga. Langsung aja kita menggambarkan di sini P-nya itu proporsi dari si perempuan, si 1. Ada 6 perempuan per 10. Jadi 6 per 10 sama dengan 0,6. Terus Q adalah nilainya 1 min P. Berarti 1 dikurang dari 0,6 sama dengan 0,4. Langsung aja kita masukin ke rumus dari variannya. Itu ada S kuadrat sama dengan NP, jumlah sampelnya ada 10, dikali dengan P-nya itu ada 0,6, dikali dengan 1 min P atau Q yaitu 0,4, dibagi dengan N-1. 10 dikurang 1 sama dengan 9, didapatkan hasil variannya itu adalah 0,27. Lalu untuk standar deviasinya sama seperti variabel kontinu, kita tinggal akarkan dari hasil varian. Jadi akar dari 0,27 sama dengan 0,52. Selanjutnya ada estimasi karakteristik populasi. Estimasi itu apa sih? Estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai dari populasi atau parameter dengan memakai nilai sampel atau statistik. Nah, estimasi rata-rata, estimasi proporsi, estimasi varian, dan estimasi dari standar deviasi populasi dapat langsung diperoleh dari hasil statistik pada sampel. Nah, jika pengambilan sampelnya itu dilakukan secara acak sederhana atau simple random sampling, maka nilai rata-rata dari data rata-rata, proporsi, dan varians dapat langsung digunakan untuk estimasi nilai rata-rata, nilai proporsi, dan nilai standar deviasi pada tingkat populasi. Tapi jika pengambilan sampelnya tidak dilakukan dengan simple random sampling atau SRS, maka nilai-nilai yang ada pada sampel tersebut tidak selalu merupakan estimasi yang benar dari nilai yang ada pada populasi. Oke, selanjutnya, subbab berikutnya adalah distribusi sampel. Nah, distribusi sampel atau distribusi sampling adalah distribusi dari min-min sampel yang diambil secara berulang kali dari suatu populasi. Nah, untuk ukuran-ukuran sampel dan populasi ini udah sempat disinggung di awal. Ini hanya pengulangan aja. Misal nilai itu untuk sampel adalah statistik dan populasi adalah parameter. Untuk minnya sampel itu X bar, populasi itu mu. Standar deviasi untuk sampel itu S kecil dan populasi adalah to. Unit untuk sampel adalah N kecil dan populasi adalah N besar. Misalnya kita mempunyai suatu populasi yang mempunyai min mu dengan n elemen dan standar deviasi to.
ada dua. Yang pertama dilakukan pengambilan sampel random besarnya N. Nah, itu dihitung rata-rata X dan simpangan baku S. Sampel yang diambil berulang kali ini akan menghasilkan bermacam-macam nilai rata-rata. Selanjutnya dari sampel 1 sampai sampel ke N didapatkan rata-rata hitung X bar 1 dan kesekiannya. Lalu yang kedua, mean atau rata-rata dari sampel ini. Yang pertama, kalau disusun akan membentuk suatu distribusi, dan yang kedua, distribusi dari nilai min sampel inilah yang disebut distribusi sampling harga min. Ini dapat digambarkan sesuai slide berikutnya. Nah, ini hanya gambaran saja tadi, kumpulan-kumpulan dari rata-rata sampel 1, 2, 3, dan seterusnya disebut distribusi sampling. Selanjutnya, sifat-sifat distribusi sampling. Nah, sifat distribusi sampling ini disebut central limit theorem. Sifat inilah yang mendasari teori inference. Nah, sifat 1 itu adalah apabila sampel-sampel random dengan n elemen masing-masing diambil dari suatu populasi normal yang mempunyai min, mu, varian tau kuadrat, distribusi sampling harga min akan mempunyai min sama dengan mu dan varian tau kuadrat per n atau standar deviasi tau per akar n. Standar deviasi distribusi sampling harga min ini dikenal dengan standar error. Lalu untuk sifat kedua, apabila populasi berdistribusi normal, distribusi sampling harga min juga akan berdistribusi normal. Maka berlaku sifat seperti persamaan di bawah ini, atau z-score. Ini disebut nilai distribusi normal standar sama dengan x bar dikurang mu per SE, atau standar error. Lalu sifat yang ketiga, walaupun populasi berdistribusi sembarang, kalau diambil sampel-sampel berulang kali secara random, distribusi harga minnya akan membentuk distribusi normal. Lanjut ke contoh soalnya. Selama ini diyakini bahwa kadar hemoglobin orang sehat atau digambarkan mu adalah 12 gram persen dan To sebanyak 2,5 gram persen. Seorang mahasiswa telah mengambil sebanyak 25 orang pengunjung suatu puskesmas. Hitunglah probabilitas dari rata-rata HB sampel tadi. Nah, yang diminta pertama, hitunglah probabilitas dari lebih dari 13 gram persen. Jawabnya, yang pertama itu 12 gram persen adalah mu, lalu sampelnya sebanyak 25, lalu 2,5 gram persen, dan To-nya 2,5 gram persen. Lalu SE-nya kita bisa bagi To per akar N sama dengan 25 per 5 sama dengan 0,5 gram persen. Maka kita bisa menghitung Z-score-nya, 13 kurang 12 per 0,5 didapatkan 2. Jika dilihat dari tabel Z, maka didapatkan hasil 0,4772. Maka peluangnya adalah 0,5 dikurang 0,4772 sama dengan 0,0228. Lalu untuk yang kedua, kita dapat Z1 dan Z2. Z1 itu sebanyak 11 kurang 12 dibagi 0,5, lalu hasilnya sama juga 2, maka didapatkan hasil dari tabel sebanyak 0,4772. Dan untuk Z2-nya 13,5 dikurang 12 dibagi 0,5 dapat 3. Maka dilihat dari tabel hasilnya adalah 0,4987. Karena ini pertanyaannya di antara, maka hasil kedua tadi ditambah. Didapatkanlah sebesar 0,9759. Subbab selanjutnya adalah karakteristik estimasi parameter populasi. Pertama, pengertiannya. Estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai populasi atau parameter dengan memakai nilai sampel atau statistik. Selanjutnya, ciri-ciri estimator yang baik itu ada 3. Yang pertama, tidak bias. Estimator yang tidak bias adalah estimator yang harus estimasinya mengandung nilai parameter yang diestimasi. Lalu yang efisien dikatakan apabila hasil estimasi memakai nilai tersebut pada rentang yang kecil saja sudah mengandung nilai parameter. Lalu yang ketiga, konsisten. Konsisten adalah berapapun besar sampel pada rentangnya akan mengandung nilai parameter. Nilai parameter yang sedang diestimasi. Lalu masuk ke bentuk estimasi. Itu ada 2. Yang pertama estimasi titik dan estimasi selang.
Estimasi titik atau disebut point estimation digunakan sebagai pendugaan nilai parameter karena nilai-nilai ini merupakan estimator yang baik untuk menduga atau mengestimasi nilai parameter. Misalnya, mu diestimasi sama dengan x bar, s kecil diestimasi sama dengan tau. Lalu estimasi selang atau interval estimation adalah bahwa sampel-sampel yang diambil dari suatu populasi akan berdistribusi normal sekitar mu dengan simpangan baku SE, sifat dari distribusi sampling. Dengan ini kita menentukan batas minimum dan maksimum terletaknya nilai mu. Jarak dari batas tertinggi dan terendah ini ditentukan sebagai confidence interval atau yang biasa kita singkat sebagai CI. Itu bisa berupa 90%, 95%, bahkan 99%. Karena kita kesmas, itu biasanya kita gunakan 95%. Nah, ini ada rumus umumnya. ST itu adalah nilai statistik atau sampel X bar, Z itu deviasi relatif atau standar skor, SE standar error, parameter adalah nilai populasi yang diduga sebagai mu. Ini ada contoh soalnya. Dari suatu sampel random sebanyak 100 orang ibu hamil yang diambil di Kabupaten Cianjur didapatkan HB sebanyak 9,5 gram persen. Simpangan baku di dalam populasi 5 gram persen. Dengan confidence interval 95% akan dihasilkan kadar HB ibu hamil di Kabupaten Cianjur adalah diketahui bahwa X-min sampelnya 9,5 gram persen, N sampelnya sebanyak 100, TO-nya sebesar 5%, SI-nya maka kita menggunakan rumus yang sebelumnya yaitu TO per akar N yaitu 5 per akar 100 didapatkan 0,5 gram persen, CI-nya 95%. Nah, karena CI 95%, nah ini udah ketentuan dari sana ya, yaitu Z adalah 1,96. Maka semuanya dimasukkan rumus dan didapatkan hasil bahwa mu adalah lebih besar dari sama dengan 8,5 gram persen, tapi kurang dari sama dengan 10,48 gram persen. Artinya kita yakin 95% bahwa HB ibu hamil di Cianjur terletak antara 8,52 gram persen sampai 10,48 gram persen. Lalu yang kedua, kalau kita ambil berulang kali sampel yang besarnya 100 ibu di daerah itu, maka 95% dari min sampel-sampel tersebut berada pada nilai 8,52 gram persen sampai 10,48 gram persen. Ya, berikut daftar rujukan materi presentasi kami. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.